Roma pasal 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Bapak, hari ini kami tahu bahwa temanya menolak energi negatif. Judulnya adalah imun rohani dari kesombongan. Biarlah Roh-Mu turun di tengah-tengah kami, membuka tingkap-tingkap langit-Mu, memberikan cahaya kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, silakan duduk. Hari ini temanya tetap menolak energi negatif, ya. Judulnya adalah imun rohani dari kesombongan. Kita tahu bahwa orang yang menjadi milik Tuhan itu banyak hal yang harus kita pelajari bersama-sama di sini, bahwa kehidupan manusia itu, imun itu adalah sistem pertahanan, ya. Sistem pertahanan secara rohani kita akan masuk menyeluruh, ya, menyeluruh, membuat seseorang kuat tahan terhadap serangan sebelum terkena. Itu imun, ya. Dan melindungi, memperkuat tubuh rohani agar tidak mudah terserang penyakit dosa sejak awal. Itu imun. Kemudian kita percaya bahwa untuk menjaga semua serangan masuk ke lebih dalam itu adalah kita sudah berjaga-jaga. Imun itu sama dengan berjaga-jaga. Hidup dalam doa setiap hari itu hal yang makanan kita seharusnya, ya. Memiliki disiplin rohani, membaca firman, ya. Kemudian bersekutu dengan Allah, memuji-muji Tuhan sehingga hati selalu terjaga. Mari kita akan mempelajarinya bersama-sama, saudara. Kalau hidup kita sebagai orang pilihan Allah, saudara, tidak ada roh kesombongan dalam hati kita, maka imun rohani kita ini akan mempelajari bahwa hal itu, kesombongan itu tidak baik untuk hidup kita. Contoh aja, saudara, contoh ya. Suatu hari kita ini lagi latihan kur, ya, latihan kur. Saya itu tidak paham dengan seperti ini, ya. Berulang-ulang saya diajarin sama ketuanya, ya. Untungnya sabar, tapi saya lupa terus. Nah, karena belum datang gurunya, losenya belum datang, ya. Tiba-tiba orang yang A ini dia berdiri. Marilah kita mulai. Lalu dia begini. Bener sih gerakannya. Kalau enggak kan mesti diketawai gitu, saudara. Tapi saya enggak pede. Itulah saya, ya. Akhirnya saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, seandainya saya maju, apa yang saya lakukan? Saya enggak tahu. Tapi orang ini begitu pedenya. Lalu Tuhan berbisik, itu namanya sombong, katanya. Loh kenapa? Kan bener tuh Tuhan maju dia. Aku enggak nyuruh dia maju. Tapi dia maju dewek, maju sendiri. Berarti apa yang menonjol? Kepandaiannya. Jadi dia menonjol kan? Kepandaian itu semuanya menonjol. Tapi saudara, alangkah baiknya jikalau kamu itu pandai tetap merunduk. Dalam arti pandai tetapi tetap teduh. Tahu ya saudara, teduh. Nah, lalu apakah orang ini salah? Apakah orang ini salah kalau dia bilang, ayo kita mulai itu? Ya nyanyi bisa sih. Apakah salah? Buat saya tidak, karena itu pengganti saya, gitu, ya. Saya tambah peneran, gitu ya. Tapi Tuhan bilang enggak. Aku tidak suruh dia maju.
Loh tapi apa Tuhan, masa saya bilang jangan gitu? Enggak, biarin aja. Tuhan itu berkuasa, tetapi dia tidak pernah menghakimi. Ya, jadi saya harus bagaimana? Lakukanlah dengan tenang. Kamu harus belajar miliki imun yang benar. Apa sih imun itu? Saya gitu. Ternyata imun itu adalah Tuhan tunjukin satu ketika, yaitu hari itu juga adik saya itu ketakutan karena di tempat kelas itu sudah kena apa ya, saya lupa, tipes apa gitu, pokoknya menjalar. Akhirnya dia sama mama dikasih obat vitamin biar imunmu itu enggak rendah, biar kuat, pakai ini. Oh nggak mau, tetap sampai mama tuh mau mukul gitu. Saya bilang sudahlah, meme aja ngasih, dia nurut. Nah seperti itu. Oh jadi imun ada persiapan untuk berjaga-jaga. Baiklah, saya sudah mempersiapkan apa ya? Tuhan tunjukin, itu orang nanti maju. Kamu enggak pakai gerakan, enggak mau apa no. Lupa Tuhan, lupa saya. Saya itu lupa. Tuhan bilang apa? Karena kamu enggak ngeh. Dibelajari bolak-balik ya gak ngeh. Kenapa? Karena kamu enggak masukkan hati, enggak masukkan dalam pikiran. Nah, terus siapa Tuhan? Dan selama kamu gitu enggak bisa belajar. Ya sudah, aku berserah gitu sudah. Akhirnya datang bahwasanya. Begitu dia datang, kaget. Wah, kok sudah menyanyi? Dimulai dari mana? Gitu. Terus si teman saya tuh, maaf, maaf gitu, nyanyi gitu sudah. Oh, enggak apa-apa, bagus toh, kamu yang ngajarin, bisa kan? Tadi aku dengar bagus kok. Nah, ini logika saya. Saya bilang, kenapa enggak ini aja yang disuruh? Loh, katanya, enggak bisa. Kamu yang tinggi, jadi begitu gini bisa tahu dari belakang. Waduh, ini kan memang rada pendek. Kenapa aku jadi tinggi? Nah itu saudara. Jadi kadang orang yang sombong itu bukan belum berarti aku loh. Kadang ya kayak gitu. Kenapa aku jadi kok tinggi? Itu salah satunya kita menyombongkan diri kita. Kita ini apa ya, nggak bisa tapi kita beralasan, itu saudara. Jadi itu boleh dikatakan kesombongan dari pribadi. Kalau kesombongan dari ego itu lain, itu tadi mari kita, nah itu akhirnya saya bilang ya udah belajar ya Dik, belajar, iya mulai. Saya di sampingnya dia, saya sudah ngeweli semales sudah tuh, Dik semangat. Ini 1, 2 gitu. Sudah, ulang, lari lagi sudah. Jadi gini, sebetulnya kalau kita mau belajar dan perhatikan itu bisa. Tapi karena saya tidak fokus dan pikiran saya adalah saya tidak bisa. Sesuai dengan kata Tuhan, kalau kamu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kamu imani, itu akan terjadi. Duh, apakah aku tidak bisa tuh iman? Ya karena kamu seperti kedoktrin, sudah. Contoh nih, dicari orang, ya, dilihat orang, wah kamu 1 bulan atau 2 hari lagi kamu, waduh, apes kamu, pasti kemalingan atau apa-apa. Kira-kira sudah mikir enggak? Mikir enggak? Halo? Mikir enggak? Mikir dong. 2 hari itu kedoktrin. Akhirnya apa? Begitu pintu buka sudah ketakutan ada maling masuk. Nah, hidup kita juga seperti itu. Jadi kita ini kedoktrin dengan masalah kita, kedoktrin dengan kondisi kita. Karena posisi seperti itulah yang sebenarnya harus dijauhi. Harus dijauhi. Ini contoh aja, ini jujur saya itu memang harus menepati. Kalau tidak terlambat, harus tidak terlambat. Saking tergesa-gesai, kaos kaki sisi panjang, sisi pendek, gitu. Duh, kayak gitu. Untung belum sampai di gereja, gitu. Dan mati saya cepat nyuangkut sekali. Ingat, kuku saya ngelongkop 1, betul kan? Waduh, sakit. Kecantol ambil apa benang itu. Waduh, pengennya muarah, pengen suangkin ke susu-susunya aja. Udah, diem no. Pakai saya.
Saking kesusu-susunya juga, rambut saya itu kan panjang, saudara. Jadi saya, apa caranya supaya ben rapi? Jelala ruwet, saudara. Ruwet tahu ruwet, ngeruntel gitu, habis keramas. Otomatis ditahan, ditarik-tarik gitu tuh. Saking banterin narik, sini saya beset, saudara. Saking kesusu-susunya, kenapa? Karena kita fokusnya apa? Jangan terlambat, jangan terlambat. Doktrinnya salah. Harusnya apa? Tenang, tepat waktu, yang mantep, semua baik-baik. Paham saja? Jadi kalau saudara punya kejadian atau sesuatu yang membuat saudara tidak tenang, itu harus tenang. Bukan sakarepmu ya, bukan. Maksudnya itu kita berusaha. Tuhan, tak serahkan semua pada Tuhan. Tak serahkan. Buktinya saja, begitu sakit, aduh perih, kena bedak perih, kena apa perih, kena pembersih perih, pokoknya perih terus sudah. Kena sabun perih, kena pokoknya saya sudah, aduh suwakit kayak kesiksa saja. Akhirnya saya gini, karep-karepe saya gini, tak serahno sudah. Tuhan tak serahno, Tuhan tak serahno, saya bilang. Karena saya itu perih sudah. Ya gitu, dah ya tak serahno. Kok perih ya? Tuhan bilang lihat nih, tak lihat nih kocok, buset wombo saudara, besar saking sak sentian. Aduh pas ini kena kuku, pada kuku saya itu pendek-pendek, kok bisa gitu? Karena kamu tergesa-gesa. Akhirnya saya bilang gini, sudah tak serano sudah sama Tuhan, tak perih loh saudara. Tuhan itu bisa mengadakan sesuatunya. Amin. Kalau kamu tenang pasti bisa. Hanya tenang. Menurut saya itu terlambat. Wah, terlambat ini. Tuhan hanya bilang gini, karena tenang, jadi saya bisa dengar suara Tuhan. Lihatan HP-mu, tak buka 3:30 masihan. Oh iya, ketawa saya baru tenang-tenang. Tuhan bilang apa? Lah kok ngerti 3:30 kok tambah tenang, cepetan dan dibenakno. Akhirnya kamu bisa tunggu. Ya. Itu sudah. Jadi sesungguhnya Tuhan itu sudah sediakan waktu pada kita. Tuhan sudah berikan berkat pada kita. Tuhan sudah nyatakan jawaban doa-doa itu. Tetapi menunggu dengan tenang itu gak bisa. Betul gak? Gak bisa. Kita akui aja. Itu hal kecil, soal telat, ya, soal terlambat dan tidak terlambat. Perkara uang gede pikirannya, ya toh? Soal uang, soal sakit besar pikirannya. Maka itu kita sadar bahwa imun rohani ini harus kita miliki. Di sini Tuhan kata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Kalau secara logika, ya kamu ini sehati sepikir, saling membantu, saling menolong. Tapi ini secara roh, hatimu itu harus sepikir dengan kehendak Bapa. Hatimu itu harus sepikir, hidupmu sepikir dengan kehendak Allah. Supaya dalam perjalanan hidupmu itu sesuai dengan kehendak Allah. Dalam perjalanan hidupmu itu akan memberikan kemenangan. Jangan kita ditekan, didoktrin dengan kesombongan. Akhirnya apa? Imun roh yang tidak baik masuk. Duh iya tak? Iya. Akhirnya apa? Itu tadi melukai. Gitu. Terus apa lagi? Akhirnya saya nggak pede. Begitu saya bilang, Tuhan suruh tenang, ya saya diam ya tenang. Sudah, mulai lagi ya latihan ya. Ya. 1, apa? 1 lurus gini. 2, oh mulai gini. Oh 3, baru saya hafal. Oh ya, pelan-pelan saja. Ya. Baru saya bilang, baru saya 1, 2, 3 dikeploki. Hebat, lali meneh sudah. Dikeploki lupa. Nah itu manusia. Begitu kita sudah Tuhan buka jalan, dikewop, wah hebat, sekarang kamu hebat. Atau mungkin kita dibilang, wah kamu berhasil. Atau mungkin kita merasa diri kita sombong, wah aku sudah berhasil semuanya, tidak kekurangan apapun. Akhirnya dicobain lagi, melorot lagi iman. Sampai kapan ini? Nah, saya dengarkan, imun rohani ini jangan ada kesombongan. Amin. Jadi saudara jangan menganggap diri saudara itu benar. Kita itu banyak kesalahan. Kamu tadi itu lihat HP apa enggak? Ini anak dihukum. Maaf ya, bukan si A ini ya. Saya ingat orang ini. Sudah, dibilang sudah. Makanya melorot.
saya sudah merasa tidak sejahtera. Anak ini kenapa ya kok melorok-melorok? Pada dulunya kalau diajak omong tuh biasa. Ya, biasa. Ndak, ya ndak. Ya, iki gak. Ini ndak melorok-melorok malik-malik mata. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang terjadi? Bukan, Tuhan apa yang terjadi? Dalam hati saya berdoa. Tuhan bilang, tak tunjuki kamu. Dan ndak di belakang nih saudara. Saudara tahu kadal? Kadal, tahu ya? Kadal itu kan licin ya, matai juga ya, persis kayak ular, saudara. Itu ada cabangnya gitu, itu gitu. Itu tuh menjilati matanya, bola matanya, surut. Makanya malik-malik. Loh, dari mana kadal itu? Ternyata dibuka. Ternyata anak ini suka melihat video siksa binatang. Tahu siksa binatang? Tahu? Matanya dicukil, loh, ada ya. Nanti ekornya dipotong bisa hidup lagi. Cara mengatasi bagaimana? Nanti ketiaknya ini disobek, dijahit bagaimana? Itu semua tidak baik. Kamu bukan dokter, betul nggak? Jadi intinya adalah hal-hal yang bukan, yang tidak pada tempatnya jangan diterus-teruskan. Akhirnya anak ini ketempelan. Nah, akhirnya saya bilang, loh ini harus pelepasan. Kok anak masih 8 tahun pelepasan suaminya marah-marah. Saya bilang gini, sudah jangan menteng-teng, maksudnya jangan mempertahankan gara-gara pelepasan tengkar, nggak mau makan, nggak mau apa, tidur kayak samping intai, sana kamu sini, ya kok digarisin, enggak, aku di dalam, kamu di luar. Jadi dari gara-gara pelepasan jadi nggak sejahteraannya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong ajari mereka untuk memahami semua peristiwa ini. Sudah kan? Akhirnya anaknya itu kesedak, jadi makan biasa tuh, jadi bunyi terus, gitu. Terus akhirnya saya bilang, ini di sininya tuh sarafnya ini kecekluk, jadi kecekluk itu masuk ada makanan yang nyumpel di situ, ini harus ke dokter. Suaminya bilang apa? Bu Titik loh, wis doan orang. Kamu tahu firman Tuhan, orang mati itu bisa bangkit. Sembayang loh, di waras. Loh, lah kok merintah gitu. Saya bilang, loh kalau Tuhan enggak suruh ke dokter, pergi ke dokter gitu. Wah, ini gak pas gitu. Gitu. Jadi saya enggak dipasti-pasno. Ya sudahlah, daripada saya bertengkar, ya sudah terserah, tak doano aja. Tetap Tuhan bilang bawa ke dokter. Hanya suaminya pergi, ini istrinya cepat-cepat bawa ke dokter. Dokter bilang apa? Untung Bu, kurang 1 kali aja, sedikit waktu anak ini sudah tidak ada, karena kan kesedak, tidak bisa nafas, kesedak. Nah akhirnya diambil loh Bu, ternyata dia makan jagung. Sudah tahu jangan asem, kan ada jagungnya. Dia ke susu, mau makan dilekai masuk ke kantong. Saudara, semua kejadian itu pasti ada maksud. Amin. Jadi saudara harus tahu bahwa imun rohani itu harus kita miliki. Jangan sampai kita ini tidak sepikir sehati dengan Tuhan, karena itu berbahaya. Amin. Misalnya suaminya, "Wes, gak paten, gak sanggup Bu Titik ya mulai sakit, harus pergi sana." Karena aku tahu resepnya, kewenangan resepnya saudara. Terus saya bilang, "Loh Pak, aku ini pergi ke dokter karena anakmu kesakitan. Nggak, aku manggil Bu Titik nggak mungkin loh, Bu Titik loh jauh di luar kota. Mau manggil anakmu setelah mati gitu." Terus dia bilang, "Nggak mau tahu aku." Nah, itu sudah. Akhirnya istrinya nangis sampai jam-jam. Saya bilang gini, apapun yang terjadi Tuhan punya maksud. Jangan marah ya, sabar ya, minta maaf ya. Dia lakukan, maaf ya. Ya makanya besok pergi ke tempat lain banyak tuh loh yang baik-baik, yang sakti-sakti. Loh pendeta kok sakti dalam hati saya, tapi kan itu tidak bisa dibahas, sudah biarin aja mengalir. Dengan seiringnya waktu anak ini sudah sembuh, saya sembuh tapi matanya masih malik-malik. Jadi kadang-kadang gini, gini, jadi kayak naik-naik sendiri gitu. Terus dibawa ke dokter, bawa ke luar negeri, bawa kemana, tetap aja dokter bilang nggak ada apa-apa. Nah akhirnya saya bilang sama Tuhan, malamnya Tuhan bilang, kamu datang ke rumah.
Lah, aduh ya apa tuh Tuhan, sudah datang ke rumah tuh ngapain tidak bisa, rohmu aja keluar saya. Begitu keluar, di depan pintu sudah disambut anaknya. Dia bilang, Bu, doain saya, ini mata saya tidak bisa digerak-gerakkan, gerak karpe dewek, saya capek Bu, katanya bilang itu. Ya doa aja ya, saya doakan dalam roh, saya doa. Saya tuh, dia menangis, dia bilang bahwa saya banyak kesalahan karena saya tidak pernah percaya dengan Tuhan. Saya percaya dengan apa yang saya punya. Anak ini pandai, saudara. Akhirnya dia sudah selesai didoakan, terus roh saya kembali. Anak ini datangi papa. Besoknya anak ini datangi papa. Pak, ayo Pak pergi ke rumahnya Ibu Titik. Buat apa? Kamu mau dihina ya? Mau dicaci ya? Enggak Pak, aku pengen didoakan. Nah, dengan seiringnya waktu, karena sepikir sehati, itu yang bisa menjawab doa saudara. Karena mereka tidak sehati, mamai sehati, anak sehati, papai gak sehati, gak bisa masuk saudara doa. Akhirnya saya bilang gini, yang penting adalah iman. Kamu percaya, Tuhan pasti buka. Ya, sudah. Pulang tuh anaknya bilang gini, Pak, Papa tadi percaya enggak sama Bu Titik? Gak, blas. Singkat tapi kayak nembak tuh saudara. Akhirnya dengan keadaan kondisi seperti itu sedih anaknya, terus jatuh sakit anaknya, panas, terus bermimpi ketemu sama setan, ketemu sama malaikat terus gitu. Akhirnya didoano saya enakan, tapi anaknya tetap minta sama saya. Terus akhirnya saya bilang ya sudah, kalau kehendak Tuhan terjadi, saya sudah peduli Papa yang ngomong apa, saya datangi. Saya datangi, saya kaget sudah. Ternyata anak ini menyimpan memori yang kuat sekali bahwa dia itu punya kesalahan. Nah, iblis pakai di situ, sehingga dia pakai alam rohnya, mimpi bertemu dengan setan-setan, dibawa ke sana, bawa ke sana. Akhirnya malaikat yang menolong. Kenapa? Karena dia punya iman bahwa aku percaya bahwa Tuhan ada, bukan karena Bu Titiknya. Dia percaya Tuhan ada, dia minta ampun sama Tuhan. Hanya itu. Nah, akhirnya saya bilang, kenapa ya? Kok malaikatnya sini hitam, sitoke putih? Tuhan nunjukin itu tadi. Hanya saya terangkan, dia nangis. Terus papanya bilang, oh gitu. Like gitu ya wis, malaikatnya hitam aja usirin, cina ngomong gitu ya dari mati saya. Gak ngomong permisi, gak mau apa, tapi ya sudahlah. Itu saya bilang, ya sudah saya doakan, tapi percaya ya. Duh, kalau aku gak percaya, emosi tingkat tinggi saudara. Aku ini ndak akan biarno kamu masuk. Mesti tak usir kamu. Satu, kedua dihitung saja. Lek saya ndak percaya, tak ndak usah nyuruh ngusir malaikat hitam tuh. Tahu ndak? Tapi percuma loh, lek kamu marah ya ndak bisa masuk loh. Oh gitu ya? Iya, mau sembuh anaknya atau tetap marah gitu. Jadi kalau kamu marah berarti kamu sombong terhadap Tuhan. Ya enggak ya, itu mulai rendah. Tapi saya doain Tuhan tumpang tangannya, malaikatnya saya tahu malaikatnya menumpang tangannya karena anak itu sudah putus asa sudah, jadi sudah mimpi tidak kan pengennya mati, tumpang tangan hanya ngerendek saudara. Jadi ada satu sinar yang tembus dalam hatinya papanya. Terus saya bilang, maaf no saya ya Bu, katanya dia bisa gitu. Saya sudah tidak butuh maaf, pokoknya percaya aja, saya hanya mau bantu. Ya, hanya doain. Papa sampai jengking saudara, minta anak itu kesembuhan, akhirnya sembuh. Jadi kita kembali ke firman Tuhan. Kalau kita sehati sepikir saudara, kuasa Tuhan itu akan turun di tengah-tengah kita. Amin. Walaupun dia sebaik apapun, dia baik sama saya, baik. Tapi pada saat doa dia tidak percaya. Nah itu saudara. Jadi percuma. Intinya kayak gitu. Dalam hidup itu kita harus bersama-sama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Nah tadi kan orang itu bilang bahwa enggak perluan ini, itu kan merasa dia tinggi gitu. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Ya sederhana itu tadi, apapun yang terjadi, tadi kan yang katakan, kamu harus percaya bahwa Yesus itu akan tolong kita. Amin. Jadi bukan karena hamba Tuhannya, jangan menganggap dirimu itu pandai. Kenapa? Karena dengan kepandaian yang kamu punya itu batasmu itu ada. Tahu saudara?
Kamu pandai kayak apa? Batasmu itu ada yang lebih pandai dari kamu, ada. Gitu. Jadi kita tidak bisa memilah-milah, oh kamu lebih pandai. Tidak, semua di hadapan Tuhan itu sama. Asalkan kita tahu bahwa kita harus memiliki imun secara rohani bersama dengan Tuhan. Nikmati dengan kuasa darah Tuhan. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan itu di tengah-tengah kita. Suatu hari, saya masih ingat di Jombang, saudara. Tuhan itu akan memberikan sumber mata air dari tembok sebelah kanan. Yang depan tuh sudah ada urapan Allah yang atarkol. Tapi di tembok itu saya tidak tahu kalau Tuhan mau kasih hadiah, bonus saya. Bangun kamu, hambaku. Saya bilang, Tuhan, waduh, Tuhan pasti ada maksud ya. Kali ini kaki saya pincang, Tuhan. Jadi saya itu lagi di mana ya, saya lupa. Oh, di pasar tempat kecekluk. Jadi kaki saya itu sakit, dikerja berdiri aja bertahan tidak bisa. Jadi apalagi untuk menari. Malam Tuhan izinkan menari, saya nari lah saudara di dalam atarkol. Saya tahu pernah di Jombang. Nah di pelataran itu saya menari sendiri. Tuhan yang ngajarin, bukan nari aneh-aneh, saudara. Menyembah. Nah hanya keluar kamu, saya bincang-bincang, nyeret-nyeret. Ya sudah Tuhan, masuk ke dalam pelataranku. Ya, saya masuk. Karena saya sakit, saya duduk pakai kursi. Maaf ya Tuhan, saya duduk biasanya kan berlutut. Saya geret kursinya. Saya duduk di tengah-tengah pelataran Tuhan. Jadi sudah ada salib. Saya doa. Dengan kuasa darah Yesus, maka kuasa Tuhan itu turun di atasnya. Di atas saya. Saya percaya gitu. Saya berdoa, menyembah. Terus menyembah. Akhirnya Tuhan turun, urapannya turun, berupa sinar yang terang, menghangatkan seluruh tubuh saya, sampai ke kaki merasa. Ya, jadi aliran kasih Tuhan itu mengalir, menembus seluruh hidup saya. Terus saya nyanyi, Haleluya, 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 Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Lagu yang selanjutnya, haleluya. Ini buka sudah. Haleluya, haleluya. Saya lihat terbuka rumah atap saya, persis di tempat pelataran Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini apa? Tuhan tidak bicara. Lalu Tuhan sambung dengan kata-kata, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Ref ya. Sekali lagi coba. Saya pengen mulang masuk ke sana ya, supaya hadirat Tuhan juga turun di sini. Yang rap sorak kemenangan. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Sini ada urapan baru. Saya melihat malaikat itu berlaksa-laksa menyambut saya. Kepak sayapnya menaungi saya. Saya seperti orang telanjang di hadapan Allah. Pakaian saya putih. Dan saya tahu itu hadirat Tuhan luar biasa. Terus nyanyi lagi haleluya sampai 12 kali. Tetap itu. Lalu disambung lagi dengan nyanyian yang tadi itu, saudara. Sorak kemenangan. Itu ketika sorak kemenangan itu ada trompet, cangkakala. Bunyinya itu luar biasa merdunya.
Baru suasana juga turun, ngurapi. Bahasa roh itu bukan bahasa roh yang kita punyai. Bahasanya merdu sekali, bahasa malaikat. Horisena horia, merdu sudah. Dan itu terngiang-ngiang di telinga saya. Barulah setelah saya merasakan hadirat Tuhan, saya melihat tangga itu, bukan tangga 7, tangga itu terbuat dari emas. Dan saya mendengar suara, hambaku, naiklah kamu. Saya nangis, karena saya tidak layak. Saya tidak layak. Saya bilang saya tidak layak. Hamba tidak layak. Tetapi suara itu tetap memanggil, hambaku, naiklah kamu. Terus nyanyi suara kemenangan. Jadi saat saya naik tangga itu, saya itu seperti ada siraman bunga. Tidak tahu bunga dari malaikat ya pasti ya, menyirami saya seperti kemanten. Terus mahkota itu ada tiba-tiba timbul gitu. Tapi mahkota yang saya punyai itu merah dan penuh dengan bunga-bunga, baunya semerbak wangi dari surga. Katanya, inilah bunga dari surga yang terbagus untuk aku rangkai buat. Saya nangis. Tuhan baik. Saat saya naik tangga 1, tangga 2, tangga 3 itu lagi buruk jiwa kita. Saya merasa lemes, saudara, karena saya tahu bahwa itu kekudusan masuk dalam hadirat Tuhan. Saya jatuh, terus ditampani sama malaikat, dibopong, jangan takut. Oh iya, dibisiki saya, jalan terus, aku udah layak. Saya bilang gitu, jalan, aku bopong kamu. Jadi begitu naik ke tangga 4 itu saya itu terbang, bukan lagi nginjek, karena itu adalah dunia roh. Begitu naik, sudah sampai di dalam pelataran Tuhan yang luas sekali. Saya sudah berapa kali ya ketemu kayak gitu ya, saudara. Sudah naik luas sekali, barulah urapan baru terjadi, baru itu di tempat ini. Panjang sekali kata ini. Allah hancurkan, itu kayak tentara. Allah drum, ada suara gendrong, drum, jadi saya bergetar sekali. Dan saya rindu malam ini hadirat itu menyapa kita. Amin. Mari kita imani, saudara. Saya ingin menyanyikan lagu ini. Firman Tuhan sampai di sini, dan kita tahu bahwa perkara yang sederhana itu adalah apa yang kamu punya, mari serahkan pada Tuhan. Itu perkara yang sederhana. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama, saudara. Saya mohon semuanya tim untuk maju ke depan. Kita akan nyanyi haleluya, kemudian ref sorak kemenangan ya. Kita serahkan sama Tuhan. Jangan lupa serah 12 kali sorak kemenangan, ref, jangan yang awal. Kalau saya tidak bilang awal, jangan yang awal. Kita masuk ke ref ya. Syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Lembut saudara. Haleluya. 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 Malaikat menemani saya. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Berputar. Berputar. Malaikatnya seperti ini saudara, terus berputar. Lembut mengenai saya, sinarnya terang sekali. Haleluya. Sekali
Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Terus berputar. Sinarnya terang menembus seluruh hidup saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Urapan. Terjadi di tempat ini, di sini ada urapan baru. Nah, itu sih kata malaikat Tuhan, inilah urapanku kepadamu. Dan ini bagi orang yang percaya. Malaikat Tuhan beraksa-laksa, saudara. Dia ada di tempat ini. Dia tidak membuka atap ini, tetapi dia langsung ada di sebelah kiri kanan saudara. Rasakan. Jangan mikirin apapun. Jangan mikirin kegelisahan. Jangan mikirin kesedihan. Jangan mikirin kekuranganmu. Jangan mikirin kebutuhanmu. Malaikat ada di samping kiri kananmu. Nyanyilah lebih sungguh-sungguh saudara. Karena Tuhan punya kuasa atas hidupmu. Kita akan nyanyikan sekali lagi haleluya. Syukur. Haleluya. Dia mengurapi saya saudara. Haleluya. Ini kepak sayapnya. Haleluya. Saya ditutupi begini saudara. Haleluya. Kemudian ada beberapa malaikat juga. Dia begini kepaknya. Satunya juga begini. Kemudian malaikat itu kepaknya seperti bunga teratai yang mekar. Saya merasa sangat bahagia sekali. Tuhan kau baik. Saya merasakan Engkau sangat menyayangi hidup saya, hingga saya menikmati keindahan itu. Kami melihat ada pusaran yang sangat terang. Dan saat saya melihatnya, malaikat itu memutari saya terangkat saudara. Saya terangkat, semakin terangkat. Dan semakin terangkat, saya melihat bahwa semua banyak malaikat yang ada di pihak kita. Tuhan marisi, turuku maharisila. Haleluya. 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 Sorak kemenangan. Kami melihat malaikat itu sudah berlaksa-laksa. Terang sekali. Rumah saya terang. Di sini terang. Di sini ada urapan Allah terjadi, saudara. Saya naik tangga 1, tangga 2, tangga 3. Kemuliaan Tuhan dinyatakan ke satu. Kami melihat pelataran yang luas. Mari masuki, saudara. Dalam pelataran Tuhan masuki. Masuki bersama dengan saya, masuki. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kembali selalu kami para malaikat turun naik. Rasakan saudara, rasakan hadirat Tuhan turun. Rasakan hadirat Tuhan turun hari sigalama.
Sina mahakala mesikala mahala. Tangan Tuhan ikut campur tangan dalam duduk perkaramu anakku. Tangan Tuhan ikut campur tangan di dalam permasalahan hidupmu. Tangan Tuhan ikut campur tangan dalam segala penyakit-penyakit. Tangan Tuhan ikut campur tangan dalam persoalan hidupmu, masa mudamu, masa hidupmu, di masa tua. Hari kalamayu. Tidak peduli, asalkan kamu percaya, aku akan ikut campur tangan dalam duduk perkaramu. Hari nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari saudara kita akan bangkit berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Allah. Kami tahu bahwa hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat. Engkau melihat keperluan mereka masing-masing. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ladang kehidupanmu pasti diberkati. Ladang rumah tanggamu pasti diberkati. Ladang pekerjaanmu pasti diberkati. Ladang pelayananmu pasti diberkati. Nuri selawari segala malawari segala malawari kalamari kalamari kalamalawa. Di sini ada urapan baru. Dengarkan pesan Tuhan. Nahotisi keteba oleh hemakanama. Aku katakan kepadamu dengan sungguh-sungguh, berjalanlah kamu bersama aku. Neteba oleh hem ati kenama, dan aku sangat mencintaimu. Atau oleh hem baik nama opi tesikama, karena Bapakku menginginkan kamu setia. Leo nama, apapun yang terjadi di dunia ini, lo risik lebih kia oleh Allah akan ikut campur tangan dalam duduk perkara. Nehata kamu tidak sendiri. Laiknya nama tuti tepina oleh, karena tangan Tuhan pasti ikut campur tangan dalam duduk perkara. Maka itu janganlah kamu khawatir. Maka di dalam kuasa darah Yesus Kristus, kuasa Tuhan turun memberkati hidupmu dan memberikan perubahan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan berdoa untuk persembahan Tuhan. Kau buka tingkap-tingkap langitmu. Kau berkati mereka yang memberi maupun tidak memberi. Dan tanganmu ikut campur tangan. Dalam nama Tuhan kami serahkan Tuhan Andre Urapi, karena dia akan mendoakan persembahannya. Terima kasih Tuhan.